ice cream, bring that ice, boy. Walk in, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, look me in my eyes. Yo, balik lagi di channel Brother Plus Plus bareng gue Fahmi sama gue di Januar. Desto Januar. Yang kemarin di postingan sebelumnya nih, kita bahas anime ya kali ini ya. Oh iya, BTW lagi ada di segmen itu berontak. Iya kan? Ada singkatannya tuh berontak. Apaan tuh singkatannya tuh? Apaan coba? Brother and Talking. Yo, lebih ke Inggris-Inggrisan ya. Brother and Talking. Jadi segmen ngobrol-ngobrol di Brother Plus Plus ini ada berontak ya, Brother and Talking. Nah, kalau di frame cuman gue berdua, berarti kita lagi di berontak. Iya, berontak ya. Anjay, berontak. Ya jadi gue pengen bahas anime nih ya. Karena kan di PSBB kemarin tuh gue gabut banget, nggak ada kerjaan, jadi nonton anime aja terus gitu. Anime ya. Anime nih, sebenarnya kita lagi anime nih. Asik nikmatin merokok. Ini ada anime kita sebenarnya. Ya bener sih. Iya. Asik nikmatin merokok. Asik nikmatin merokok ya. Sebenarnya itu boleh juga tuh ya. Boleh juga. Nggak. Ini anime yang beneran yang di Jepang, iya, bro. Di Jepang ya. Bukan yang ini, bukan. Iya, karena gue juga suka anime nggak terlalu lama sih ya. Baru 3 tahunan sih. 3 tahunan. 3 tahun. Anime tuh kalau gue sih nggak yang sampai edik banget ya. Anime tuh paling ya nonton yang terkenal doang lah. Kayak Dragon Ball zaman gua ini sih. Dragon Ball itu tua banget ya, Dragon Ball gitu. Inuyasha, Samurai X. Yo. Jangan lupa Nobita itu. Nobita ya. Itu dia dimensi lain loh. Gua udah setua ini dia masih sekolah. Bocah. Sama kayak Shinchan. Sebenarnya sih One Piece, Naruto juga ngikutin dari dulu sih. Dulu itu Naruto itu problematika anak bocil kalau mau ngaji. Karena tayangnya maghrib, kampret emang tuh Global TV. Nggak kelar-kelar tapi. Kelar, dimundurin. Diulang mulu capek gua nontonnya. Tapi ngomongin anime ya, lu tahu nggak sih anime pertama dibikin tuh apa? Nggak tahu. Nih lagi dilihat nih. Nah, jadi menurut Mbah Google, anime pertama itu sejak 1907. Gua belum lahir bro. Belum. Ini menurut CNN Indonesia, sejarah anime. Wih, sejarah anime ini lu perlu tahu nih, penting nih soal ini. Kalau lu benar-benar cinta anime ya. Kata anime tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter katakana Jepang nih, yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris animation dan diucapkan sebagai animation. Tuyul dan Bayul dong nih. Kalau si Tuyul yang nonton anime son. Aduh gagal maning son. Berarti orang son. Terus. Tuh, ini CNN ngomong anime pertama kali dibuat pada tahun 1907 dengan durasi gambar bergerak selama 3 detik saja. Gila 3 detik. Anime apa coba? 3 detik loh. 3 detik aja. Gila nih. Yang menampilkan sosok anak laki-laki memegang dan mengangkat topi sebagai tanda hormat. Tuh, zaman dulu nih. Keren banget loh. Ogut juga nggak tahu sih itu, Ogut cuma nonton. Gue cuma nonton ya, gue nggak tahu sejarah gini nggak belakangan mah. Baru tahu ini nih. Penting nih berarti nih. Ya, penting. Nah, 10 tahun setelahnya berarti 1917 lah ya. 1917. Sebuah karya animasi bisu, ada suaranya nih, dengan durasi 5 menit oleh Oten Shimokawa. Melalui anime berjudul Imokawa Mokuzo Genkanban no Maki. Sedap judulnya. Panjang. Kasihan nih kalau yang 3 detik tadi judulnya panjang. Anime cuma angkat topi doang. Itu kita ngomong judulnya anime udah tamat. Alik. Ada orang lagi nonton anime tahun 1907 ya. Terus temannya nanya nih, "Bro, lu lagi nonton apaan?" Baru 2 menit 1 nih. Nonton ini udah tamat ya gila. Lu sih nanya judul. Kelar. Kocak bener. Tapi zaman dulu itu udah keren. 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 Keren.
Jadi kalau yang belum tahu, Benteng Takeshi itu bukan anime. Ninja Warrior juga bukan. Let's go. Gimana nih yang mulia? Peserta yang tersisa tinggal 76 peserta lagi nih. Katanya lomba makan kerupuk. Parah. Itu sejarahnya ya tadi 1907, 3 detik doang, akhirnya di 10 tahun kemudian ya sekitar 1917 ya. Lah, iya. Baru tuh 5 menit tapi anime bisu, ada suaranya. Sebelum ada suaranya. Ya. Nah, ini ilmu lagi nih. Mungkin sebenarnya basic sih untuk yang nonton anime. Cuman kalau yang belum tahu ada 2 jenis penikmat anime. Penikmat namanya ongoing sama batch. Jadi ongoing itu kayak gimana sih? Ongoing itu tipikal orang yang nonton anime itu up to date. Kayak One Piece kan minggu tuh tayang tuh. Dia nonton. Ntar minggu depan dia nonton lagi. Itu dia anime ongoing. Kalau yang batch itu sebenarnya sih nggak bisa dipakai One Piece, Naruto ya. Itu dia ditimbun dulu. Ditimbun dulu. Ada kayak berapa episode gitu. Cuman kan kalau One Piece kan tamatnya lama nih. Kayak anime sekarang itu kan bedanya anime dulu sama anime sekarang tuh paling banyak 24 episode paling. Satu season. Jadi kita bisa jadi tim batch-nya dia setelah dia tamat nih satu season. Kita baru download. Baru kita tonton. Nah, kalau yang ongoing kita nonton tiap minggu. Animenya itu kita tonton terus tuh tiap minggu. Dia bedanya dulu produksi anime dulu sama sekarang lebih enak sekarang sih sebenarnya. Karena di part-partin season 1, season 2 gitu-gitu sih. Intinya nih gue mau ngasih tahu ke lu buat yang biasa ngebatch nih tadi yang enggak ongoing ya. Yang penting lu ngebatchnya anime, jangan sembako, bahaya soalnya. Itu ngembat. Bukan ngebat sih, itu ngembat. Bahaya lu, bisa ditangkap lu. Jangan ditiru lah kalau yang itu. Iya. Boleh, asal nggak ketahuan. Nggak itu kidding. Nah, anime yang lagi hits banget dan sekarang nih. Contohnya lah, judulnya apa gitu. Kalau untuk tahun-tahun sekarang ya, untuk pecinta, bukan pecinta anime sih. Orang yang nggak suka anime tapi pasti nonton anime. Kalau dulu kan kita Naruto, One Piece. Jadi kayak orang yang nggak suka anime pasti tahu Naruto atau One Piece. Benar. Kalau untuk di tahun-tahun sekarang ini ada namanya Shingeki no Kyojin. Itu kalau bahasa Inggrisnya judulnya Attack on Titan. Iya, Attack on Titan itu lagi hype banget sih, Attack on Titan. Genrenya apa tuh? Action sih dia. Jadi dia ngeburu Titan gitu, monster. Nah, Ogut juga belum ngikutin, sama sekali belum karena Ogut kan tim batch nih. Dan Ogut juga suka anime baru-baru 3 tahunan ini. Sedangkan si Attack on Titan ini udah ada dari sebelum Ogut suka. Itu season 1-nya tapi. Nah, kemarin 2020-an lah, habis lebaran, itu season 3-nya tamat. Oke. Januari 2021, last season sih. Oh, berarti ini udah mau menuju les ya? Udah menuju kelas sih. Kata si yang nulisnya sih, yang nyiptainnya sih, pengarangnya, gue lupa namanya siapa, itu sih untuk si anime Attack on Titan itu, pengerjaannya untuk selesainya itu sekitar 1 atau 2% lagi. Jadi udah mau tamat. Jadi tinggal 2021 tuh udah tamatnya. Nah, di situ gue baru nonton. Karena kan udah ketinggalan dari awal kan. Jadi better nungguin tamat dulu lah, baru nonton, ngikutin yang lain dulu aja, udah terlanjur kita ngikutin gitu. Cuman minusnya kalau batch itu lu harus tahan spoiler sih. Karena spoiler tuh di mana-mana kan. Kalau lu nggak tahan spoiler ya udah gitu. Karena kita nggak bisa nyalahin. Iya, kita nggak bisa nyalahin spoiler kan. Gitu. Kalau untuk kekurangannya anime batch ya kena spoiler. Ya, cuman untungnya sama yang ongoing ya. Ongoing dia up to date, dia tahu. Karena kan sekarang udah media sosial juga banyak kan, ada IG, TikTok gitu kan. Itu isinya spoiler semua. Kalau yang suka anime gitu, akun-akun tentang anime itu pasti nge-spoilerin si alur cerita. Gitu. Iya kan? Sedangkan yang kita nonton ongoing pun masih kena spoiler dari yang baca manga. Kalau emang diadopsi si cerita di anime ini dari manga. Kan ada beberapa yang anime beda alur cerita sama manga. Cuman kebanyakan sih hampir sama. Nah, kita yang ngikutin ongoing pun animenya up to date gitu, tetap kalah sama manga.
itu bedanya manga sama anime itu apa sih sebenarnya? Manga itu ya kayak berupa kayak komik gitu sih, cuman kayak Oh, dia jadi ada komiknya iya gitu. gitu komiknya. Itu manga berarti. Anime itu filmnya kan. Anime filmnya. Iya, cuman untuk alur ceritanya lebih cepat di manga. Contoh kayak di Boruto, lu udah pernah lu pernah denger lah pastilah, udah pada tahu juga hype-hype-nya kemarin-kemarin ini bulan ini sih Naruto meninggal. Di manganya Boruto. Kena covid kayaknya sih. Iya, kena Covid. Soalnya Itu dia nggak mempan sama jurus Madara. Dia kena covid. Pas tes swab, stres. Naruto sih nggak masalah sih kalau kena Covid. Yang lucu tuh kalau misalkan Itachi kena Covid. Padahal dia punya genjutsu. Masih kena. Masih kena juga, coba untungnya Itachi udah meninggal. Dia udah gak kena Covid. Tapi emang iya sih, kebetulan banget ya, lagi musim Covid nih. Konoha kena Covid kali ya. Gue nge-compare-nya gini ya. Naruto di episode 50-an itu udah seru. Boruto itu di episode 100. Itu masih kurang. Karena gue ngikutin Boruto di awal nyampe episode 80-an. Itu boring banget, makanya gue gak nonton lagi. Beda sama One Piece ya. One Piece kayaknya tuh gue lihat percintaannya masih gila lu. One Piece itu kalau menurut gue gini ya, dia boring di awal justru. Alurnya ketebak. Jadi One Piece itu kalau menurut gue pribadi ya, pendapat gue pribadi, asumsi gue pribadi, One Piece itu dulu tuh di awal-awal alur ceritanya tuh monoton. Karena apa? Dia datang ke sebuah pulau itu ada masalah, dia ngelarin masalah itu, udah kelar cabut. Ya, kebanyakan sih begitu. Kayak gitu. Terus dapat teman baru. Untuk rekrut gitu. ya, untuk teman baru, nakamanya itu nggak masalah, cuma alur ceritanya ini, plot ceritanya aja yang kayak monoton itu aja. Si Chiro Oda bikin ceritanya di alur awal, si pembuatnya tuh di Chiro Oda. Nah, cuman kalau untuk sekarang udah lebih variatif gitu. Kalau untuk sekarang dari zamannya di Impel Down sih itu seru-serunya. Di Impel Down, jadi nama penjara di One Piece itu udah mulai seru sih. Sebenarnya dari di Pulau Langit juga udah seru di situ. Cuman kalau gue ngerasa seru-serunya tuh udah dari Sabaudi setelah time skip lah. Karena si Chiro Oda itu uniknya gini. Kalau menurut gue, mungkin kalau yang udah tahu, kalau yang belum tahu ya mungkin ilmu juga. Ichiro Oda itu bikin time skip di One Piece 2 tahun. Di One Piece sama dengan 2 tahun di dunia nyata. Bener-bener dipasin. Jadi di One Piece itu, jadi Luffy itu pernah dimentalin sama Kuma. Kuma itu salah satu pasukan revolusioner yang dipimpin sama bokapnya si Luffy sendiri. Jadi dimentalin gitu ke pulau masing-masing untuk latihan gitu. Jadi dia lagi di Sabaudi, cuman tiba-tiba lagi di Sabaudi, gue spoiler dikit ya. Dia dimentalin untuk tugasnya apa? Untuk memperkuat diri masing-masing gitu. Karena di depannya itu masih panjang lah gitu kan. Untuk memperkuat diri masing-masing. Padahal dia itu janjian 3 hari ketemu lagi buat kumpul, kan dia misah-misah kan. Dia misah-misah 3 hari lagi buat kumpul karena dipentalin Luffy inisiatif untuk 2 tahun lagi buat kumpul. Jadi dia ngirim pesan itu di lengan kanannya dia, di lengan kanan atau kiri itu 2D, 3D dicoret sama 2Y. 3 hari dicoret jadi 2 tahun. Nah 2 tahun time skip itu di animenya itu kita bakal disuguhin tuh kayak Usopp latihan di pulau tumbuhan gitu, kayak Nami di awan latihan gitu, petir gitu, macam-macam lah, kayak Luffy Luffy ketemu buah Hancock di situ. Itu awal ketemu. Iya, karena dia dimentalin ke pulau perempuan. Yang di situ ratunya buah Hancock. Si ratunya, nah di situ awal mulai Luffy ketemu buah Hancock. Nah kan udah ketemu, akhirnya 2 tahun kemudian dia ketemu lagi. Jadi selama 2 tahun itu kalau kita nonton One Piece nih, 2 tahun itu tuh selama 2 tahun di dunia nyata kita disuguhin dia latihan. Selama 2 tahun di dunia One Piece. Jadi sama gitu. Sama ya. Durasi 2 tahun di sana sama 2 tahun kita nonton gitu. Itu unik sih. 2 tahun nungguinnya doang, buset dan kacau sih itu si Oda. Itu kalau yang menurut gua kalau One Piece tuh boring di awal tapi seru di akhir. Cuman gua lagi nunggu nih, lagi di perang Wano nih ya. Karena si Oda tuh kayak nge-spoiler Wano itu lebih seru daripada perang Marineford sih. Perang Marineford itu yang ngerenggut nyawanya S. S mati di situ soalnya. Iya, gua sempat nonton tuh kalau yang S mati. S mati di perang Marineford. Nah, Oda bilang di Wano Kuni itu bakal lebih seru sih perangnya dibanding di Marineford. Nah, kalau menurut lu nih, rekomendasi lah anime
buat yang baru nonton nih, buat yang baru demen-demen sama anime nih, kira-kira apa aja nih? Kalau gua sih yang pasti bakal suka sih tadi sih Attack on Titan tuh pasti bakal masuk. Terus ada Kimetsu no Yaiba. Lu juga Nggak cuma actionnya doang ya, maksud gua kan anime banyak, juga banyak. ada yang kayak dramanya. ada. Cuman yang- kenapa gua rekomennya itu kayak Attack on Titan, terus Kimetsu no Yaiba karena untuk pemula itu kalau menurut gue pribadi sih ya orang itu bakal nyari actionnya sih. Pokoknya orang pertama kali nonton anime yang belum begitu dalam, dia bakal nyari yang main karakternya itu OP. Oh, Itu yang bakal dia tonton. Ketika dia nyemplung baru mulai berbagai genre masuk. Karena gua juga awalnya gitu gua nonton Naruto, One Piece, Digimon dulu sempet kan Digimon. Iya, Digimon. Gua sempet nonton Tsubasa juga. Jadi kayak yang di remake Tsubasa yang di remake 2018 tuh gua nonton karena kan gua udah suka anime beberapa nih. Lu juga bisa request kalau misalnya kita mau ngebahas apa, bisa Iya, kalau komen ngebahas atau apa, kirim email langsung ke kita ya kan. Emailnya ntar ada di bawah kali ya. Ada Di ntar bawah tanah ya. Lu cari digali dulu. begitu ada kotak bersinar. Iya, itu dia Ntar One mau. Piece di dalam situ. Jadi sebenarnya Naruto One Piece itu bukan nyari harta karun, Bukan. nyari email kita. Coba. Ya paling segitu aja dari dulu ya. Pokoknya pantengin terus di Brother Plus Plus. Oke. Stay tune ya. Sampai ketemu di next videonya. Gue cabut dulu nih.